silakan scholarship untuk dibagikan. Scholarship. Setelah 12 kali ini hasilnya apa? Pak Otil, olahraga catur muda dan junior. Yang ketiga sebenarnya wartawan, mudah-mudahan wartawan kita ini tidak bosan-bosannya untuk aneh. Masa saya ngerotos sendiri? Event ini adalah catur cepat Christmas Turnamen. Jadi PB Percasi bekerja sama dengan Java menyelenggarakan Ramadan Cup di bulan Ramadan, dan ini kita sudah menyambut Natal sekaligus penghujung tahun. Jadi kita bikin Christmas Cup. Formatnya catur cepat 10 menit. Ini pesertanya hampir 400 orang, datang dari 23 provinsi. Biasanya ada selipan Witarung untuk kali ini. Karena ini catur cepat nggak bisa. Kalau yang ada Dwi Tarung itu yang turnamen internasional atau Java Festival. Ya. Tujuannya ya menyelenggarakan catur cepat. Kalau ditanya tujuannya ya susah juga, bahwa olahraga itu ya Mas, mohon izin ada siklus pelatihan, siklus pertandingan, kemudian evaluasi harus pertandingan, dan siklus ini nggak boleh putus. Agak beda kalau pertanyaan itu kepada orang politik, tujuannya apa? Pencalekan, kan begitu. Kalau ini harus jalan terus, ada nggak ada dia jalan terus. Karena orang terlatih akan jadi kuat dan jago. Nah, terlatih datang dari pertandingan, kan begitu. Bagus tadi apresiasi ke Java itu gimana untuk dari pemerintah? Ya, Java ini dukung catur sudah 23 tahun. Rasanya salah satu swasta yang mendukung olahraga sekian lama dengan komitmen yang tidak pernah bergeser itu Java Compete. Nah, oleh karenanya tadi kadang kalau mereka yang minta kan nggak mungkin, saya yang berusul kepada pemerintah. Orang kaya mereka ini diberi penghargaan yang pada saat H-Ornas, misalnya begitu. Dan itu bukan hanya pantas, tapi kalau bahasa Inggrisnya they deserve. Deserve itu bukan hanya pantas, layak, tetapi ya sudahlah, begitulah. Pak tadi Pak menyampaikan bahwa hasil evaluasi Percasi agak kurang ya turnamen catur klasik. Iya, karena sekarang ini kan orang maunya cepat. Ketika kita bikin festival, tapi kalau ke Jurnas buat Olimpiade, yang buat representatif mewakili Indonesia masih pakai catur klasik karena barometernya catur klasik. Oke? Bagus. Soal catur yang tidak dipertandingkan di SEA Games nanti komentarnya apa? Ya kalau ini kan tuan rumahnya Kamboja. Kamboja nggak punya pemain, gampangnya jawaban yang sesungguhnya itu, tapi mereka pasti jawabannya beda. Tapi itu kan gurunya Indonesia. Kita juga kalau nggak punya pemain, kita nggak nyelenggarain nomor yang itu. Jadi nggak usah sedih. Nah, kemarin ASEAN Chess Confederation sudah minta para percasinya di setiap daerah mengawal masing-masing. Nah, jadi mudah-mudahan di 2025 catur dipertandingkan lagi di SEA Games. Ya. Kalau resolusi itu biasanya kata-kata, tapi yang jelas kita akan terus kerja keras. Ini kalimatnya klasik, tetapi olahraga itu fundamental. Inilah sisi kehidupan yang paling realistis. Nggak bisa misalnya ada atlet nggak kuat, kita bikin buzzer, kita bikin di Instagram serame-ramenya biar orang tambah, ini nggak bisa. Ini aja nih Christmas sudah ke-12 kali. Ramadan Cup kalau nggak salah udah 16 kali. Ini perjalanan panjang. Jadi kalau resolusi yang jelas kita akan melakukan pelatihan untuk kelompok umur. Kalau bisa tiap kelompok umur kita latih, tetapi ini juga tergantung orang tuanya. Karena orang Indonesia sekarang nggak gampang, kita niat baik aja belum tentu keterima. Orang tuanya makin berbuat baik dianggapnya kewajiban. Agak beda zaman saya kecil dulu.
atas kebaikan tuh orang berterima kasih. Jadi kita harus tata dulu sekolahnya, orang tuanya, baru kita latih. Oke? Nah itu. Ini sih sebenarnya kita lebih untuk mendorong ada atlet baru, dan ini sebenarnya kan latihan sederhana ya, karena ini konsepnya kan catur kilat ya. Kalau biasanya kami sebenarnya lebih intens pengennya di catur klasik, karena kalau di catur klasik ini kayak di regular Java Chess Festival, ketika catur klasik itu kita akan ketemu nih kualitas pecatur yang sesungguhnya. Kalau ini sih lebih untuk tutup tahun. ya selain untuk penutupan tahun, memeriahkan suasana akhir tahun ya, kita dorong dengan catur kilat ini. Sedangkan Indonesia kan cukup kuat sebenarnya di catur kilat, tapi memang problemnya kita nantinya pengennya pecatur kita juga kuat di klasik, sehingga ada Java komitmennya tahun depan sebenarnya kita tetap akan ada turnamen. Kemudian kita pengen mengembangkan juga mekanisme pelatihan untuk pecatur-pecatur muda, dan harapannya nantinya kita bisa juga masuk ke teknologi yang lebih advance gitu ya, melibatkan AI dan sebagainya untuk pelatihan catur. Cuman ini memang masih tantangannya adalah teknologinya sudah maju, pecatur-pecatur kita juga perlu bisa beradaptasi dengan teknologi, karena kalau enggak, misalnya kayak Mas Santo gitu ya, karena levelnya sudah sangat tinggi, paling Novendra yang bisa lawan seimbang. Tapi kan kalau hanya bertanding dengan Novendra kan pertumbuhannya agak lambat nih. Perlu ada Mas Santo itu sudah pada level dia harus dilatih yang lebih master lagi seperti Ruslan. Tapi kalau misalnya tidak ada pelatih internasionalnya, ya harus bergantung pada teknologi. Sehingga ke depan kita pengennya juga bisa mendorong pelatihan catur yang lebih high tech lah, lebih bisa melibatkan teknologi. Dari Java kira-kira demikian. Bukan berarti tidak memahami, supaya tidak salah arah. Don't get us wrong. Sebab kalau leads-nya